Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, syarah dari matan takrib. Kita merujuk kepada Hasyiah Bajuri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal dalam menjelaskan najis-najis dan menghilangkannya najis. Menghilangkannya apa? Najis. Yang kita bahas sekarang najis dan cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabis salati. Dan ini pasal ini madhkurun disebutkan fi ba'din nusakhi pada sebagian naskah qubaila kitabis salati, sebelum kitab salat. Jadi dalam satu naskah seperti inilah, dalam naskah lain sebelum kitab salat dibahas masalah najis. Itu masalah tahqiq saja tuh ya. Wan najasatu lughatan, dan najis secara bahasa asyai'ul mustaqdharu, sesuatu yang menjijikkan, mustaqdhar, ya dijauhi. Mustaqdhar secara bahasa. Tapi secara fikih kita bahas ada najis yang tidak menjijikkan. Apa contohnya? Khamar. Dia najis tapi tidak menjijikkan. Ada pula sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Apa contoh? Ciduang. Dia menjijikkan tapi tidak najis. Tapi secara bahasa memang asyai'ul mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Wa syar'an, dan secara syara' kullu ainin, setiap barang. Setiap barang, ini barang jelas nih ya, berarti bukan makna, berarti sesuatu yang konkret nih. Haruma tanawuluha, yang haram dikonsumsi. Haruma tanawuluha, yang haram mengkonsumsinya. Alal itlaqi, secara mutlak. Halatal ikhtiyari, ketika masih ada pilihan. Ikhtiar itu maksudnya tidak darurat. Ikhtiar itu lawannya ittirar. Berarti kalau dalam kondisi normal tidak boleh kita makan, itu namanya sesuatu yang najis. Ma'asu'ulatit tamyiz, bersama mudah untuk membedakannya. Membedakan yang najis dan yang suci itu gampang. Susah atau payah membedakan coko chip dengan cik kambiang? Gampang ya. Jadi walaupun sama-sama suhulah gampang, mudah, sahal. Ya. La li hurmatiha, bukan karena kehormatannya. Hurmah itu jangan haram ya. Jadi sesuatu yang najis itu tidak boleh kita makan bukan karena dia terhormat. Apa contohnya sesuatu yang terhormat dan tidak boleh dimakan? Hah? Bangkai kucing najis. Ya, kucing mati najis. Punya orang. Enak kan, sesuatu yang tidak boleh dimakan dalam kondisi biasa. Punya orang kan tidak boleh makan. Tapi punya orang tidak boleh dimakan bukan karena najis, karena dia hurmah. Karena terhormat. Milik orang lain terhormat tuh, makanya tidak boleh dimakan bukan karena najis. Wala listiqdariha, dan bukan pula karena dia menjijikkan. Perhatikan. Bukan karena dia menjijikkan. Ulat hidup kan suci itu. Ulat hidup tuh suci itu. Ulat mati baru najis. Tapi ulat hidup tetap tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena menjijikkan. Salimu orang, enak. Ya, walaupun suci itu, tapi tidak boleh dimakan. Kenapa? Mustaqdar. Ya, apa contoh lain? Ayiliu sama magupron, enak. Dah cium-cium kan yang kupu aja. Cik bininya di rumah cik kon. Nah, sesuatu yang mustaqdar itu tidak boleh. Air liur orang tidak boleh minum deh. Tapi ada kondisi diperbolehkan mengkonsumsi air liur. Memang disebutkan juga. 1, istimta. 2, tabarruk. Jadi minum gelas orang lain boleh. Ya, minum gelas ulama contoh untuk tabarruk. Ya, wak kunyahan makan untuk anak wak boleh. Atau salemu wak irui enak. Ya, darurat. Kan ikhtiar ya. Atau istimta.
Nanti ya kalau ada kelas khusus laki-laki kita bahas masalah istimta ya. Ini karena ada perempuan susah. Ada pertanyaan yang saya sampaikan ke saya Mustafa. Ada tuh ya kelas kita khusus laki-laki aja waktu itu. Orang lain tidak berani nanya, saya tanya waktu itu. Ah? Jadi. Japri. Nah, lanjut. Jadi bukan karena terhormat, bukan karena menjijikkan, wala li darariha, bukan pula karena mudarat. Kacau suci itu ya, tapi tidak boleh dimakan loh. Kenapa tidak boleh dimakan? Mudarat. Kaca itu tidak terhormat, tidak pula menjijikkan, tapi mudarat. Fi bananin au aqlin. Jadi mudaratnya pada badan atau pada akal. Ganja itu tidak terhormat, tidak menjijikkan, tapi mengandung mudarat. Jadi berarti sebab sesuatu haram, nah dari sini kan kita bisa lihat ya. Kenapa sesuatu itu haram? Pertama karena sesuatu itu terhormat. Apa contoh? Daging manusia, boleh makan. Ya, manusia kan mati suci ya. Manusia mati suci, dagingnya suci, kulitnya suci. Boleh dimakan? Tidak boleh. Terhormat. Atau karena menjijikkan. Contohnya apa? Salimo, cik telingo, ule idui. Atau karena mudarat. Apa contoh sesuatu yang mudarat? Kaca, pasir, ular, fawasik. Pokoknya sesuatu yang disunahkan untuk dibunuh berarti menjijikkan. Tikus, kalajengking, ular, tidak boleh dibunuh. Cicak. Nah, kemudian apa lagi? Sesuatu yang mengandung mudarat. Dulu saya pikir ular itu berbisa. Dia bunuh tikus dengan bisa ularnya. Kemudian dia makan tikus itu. Tidak mati ular di isunya sudah. Baru kita lihat beda racun dan bisa. Racun bisa ular itu protein base katanya. Jadi protein itu dicerna oleh lambung. Jadi racun ular itu kalau masuk melalui lambung tidak berbahaya. Masuk ke darah berbahaya. Kalau protein kan bisa dipecah oleh asam lambung. Oh, begitu. Jawab pakai pikir nak. Ulang gigi manci dimakannya lo manci, wah caranya mensterilkan manci kok dari racun. Nah, yuk. Wa dakhala fil itlaqi, dan masuk ke dalam sesuatu yang itlaq. Itlaq qalilun najasati wa kathiruha. Jadi kan haram secara mutlak tadi ya. Haram, mau sedikit dia haram, mau banyak dia juga haram. Itu yang dimaksud dengan mutlak. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan keluar dengan ikhtiar ad-darurah. Jadi ada pengecualian. Kharaja itu kan dikecualikan dengan ikhtiar apa? Darurat. Kalau darurat boleh. Fa innaha tubihu tanawulan najasati. Maka sesungguhnya darurat itu memperbolehkan mengonsumsi najis. Kondisi darurat membolehkan kita mengonsumsi najis, tapi hukumnya tetap najis. Makanya kita katakan sesuatu yang haram pada saat darurat dia tetap haram. Ya, sesuatu yang haram pada saat darurat pun dia tetap haram, tapi dimaafkan. Bangkai ketika darurat itu tidak jadi halal dia, tapi dia menjadi dimaafkan. Kalau kita, apa bedanya tuh Ustaz? Kalau kita katakan bangkai itu halal dalam kondisi darurat, berarti boleh batang buah. Ya enggak? Bangkai itu halal kemah katanya. Bangkai ini halal berarti boleh tambah 3 kali. Tapi kalau kita katakan dimaafkan berarti sekadar yang dimaafkan saja. Boleh dia makan bangkai saat darurat? Boleh, tapi sekadar yang dimaafkan saja. Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram, tapi dimaafkan. Nah, kalau dimaafkan berarti standarnya sesuai dengan kebutuhannya saja. Terus wabisuhulati tamyizi, dan sesuatu yang mudah untuk dibedakan. Ada sesuatu yang susah kita membedakan antara yang najis dan suci, itu boleh dimakan. Apa contohnya? Aklud dudil mayiti fi jubnin wa fakihatin. Memakan cacing mati di dalam keju atau buah. Boleh. Kita makan apel, di dalam apel tadi ada ulat, atau makan jambu, di dalam jambu tadi ada ulat. Itu boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Susah untuk tamyiz, susah untuk memisahkan. Berarti ini maksud sulit tamyiz. Najis kalau susah dipisahkan dari barang itu. Barang ini suci sebenarnya, tapi di dalam barang suci ini ada najis. Dan memang najis itu memang ada di dalam itu dari awalnya. Susah kita misahkan satu persatu, boleh dimakan.
Contohnya apa? Dud al-mayyit fi jubnin. Cacing keju. Ada apanya? Ada larva. Tidak ada susu. Larva itu bisa dipisahkan ya. Iya itulah madu sarang, di sarang tuh kadang-kadang ada anunya, ada suhulah itu tamyiz, gampang untuk tamyiz, dipisahkan yang suci dan yang najisnya. Kalau misalkan contohnya keju, ada keju jenis lunak bentuk tahu, keju itu di Arab kadang-kadang ada cacingnya. Tidak, mozzarella ada. Keju kan banyak jenisnya, ada keju mozzarella, ada keju yang bantu ban parmesan ya. Banyak jenis keju itu, ada keju yang ada uleknya, cari saja di YouTube nanti. Cheese with worm. Ya, cari saja cheese with worm. Ada di Italia tuh. Itu susah dipisahkan ya. Nah, kita tahu bahwasanya ada keju ini suci. Tapi keju ini di dalamnya ada ulat. Bisa dipisahkan ulat? Susah. Ya, syaratnya apa tadi? Suhulatut tamyiz. Kalau gampang kita misalkan. Kalau kita makan buah-buahan banyak, kita mau bikin jus, enggak jus jambu. Di jambu ini pasti ada ulatnya enggak? Pasti ada ulat. Terus gimana caranya? Wah, keluar jambu kok cek uletnya. Langsung saja. Eso saja. Saya pernah dulu baca di Kaskus. Sekarang masih ada Kaskus, wallahu a'lam. Tentang orang yang membahas pabrik Silver Queen. Katanya biji-biji coklat itu ada yang ada ulatnya. Karena susah untuk dipisah. Yang pertama protein. Jadi ketika kita makan jambu, kita nemukan ulat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita keluarkan aja ulatnya. Yang susah tuh kalau kita makan jambu, kita nemu setengah ulat. Yang bahaya. Berarti setengahnya di mana? Lah masuk ke mulut. Itu meme bahasa Inggris ya, Pak. What is worse than finding a worm in your apple? Finding half of a worm. Setengah ulat. Terus, jadi itu dimaafkan ya. Ulat di dalam keju, ulat di dalam buah-buahan dimaafkan. Kalau susah untuk dipisahkan. Wa nahwi dzalika dan yang semisalnya. Wa kharaja biqaulihi dan keluar dengan perkataan musannif la li hurmatiha, bukan karena terhormatnya. Contohnya maitatul adami, bangkai manusia. Bi'adamil istighdar wa bi'adamil istighdar, dan bukan karena menjijikkan. Keluar apa? Al-mani wa nahwu. Mani tidak boleh dimakan ya. Kacau nih. Makan mani. Ada orang bilang mani ini obat awet muda. Harap. Ya. Wa binafyid darari, dan dengan nafyid darar, menafikan mudarat. Jadi yang tidak boleh dimakan karena mudarat apa? Al-hajar, wan nabat, al-mudir, dan tumbuhan yang memberikan mudarat, bi badanin au aqlin, dengan badan ataupun akal. Opium itu kan tanaman sebenarnya. Tsumma dzakara al-musannifu dhabitan lin najisi. Kemudian musannif menyebutkan dhabit, standar bagi najis. Dhabit standar bagi najis. Al-kharij, yang keluar, minal qubuli wad duburi, yang keluar dari kelamin depan ataupun kelamin belakang, lubang depan ataupun lubang belakang, biqaulihi, dengan perkataannya, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini, dan semua cairan yang keluar dari dua jalur, semua cairan, ma'i' itu cairan yang keluar dari dua jalur. Nah, kalau angin tidak najis ya. Ada orang terkentut, kemudian kentutnya itu dia masukkan ke dalam botol. Dan botol itu dia bawa sholatnya sah. Andai ya, ada orang ya gabut mungkin ya. Masuknya kentut itu ke dalam botol. Tapi kalau ada orang pipisnya dimasukkan ke dalam botol, dia taruh botol itu dalam saku, sholatnya tidak sah. Jadi setiap yang basah, yang cairan keluar dari dua jalan, itu najisun. Huwa shadiqun bil kharijil mu'tadi. Ini perkataan ini shadiqun, cocok, bil kharijil mu'tadi, dengan yang keluar itu yang biasa. Mu'tad itu normal, pipis. Kal bauli wal ghaiti, seperti pipis dan tai. Wa bin nadiri, dan seperti yang jarang, yang aneh. Apa yang keluar yang aneh dari kemaluan? Adam, seperti darah, wal qaih, dan nanah.
Andai ada darah ataupun nanah keluar dari kemaluan, maka itu juga najis. Nah, illal mani, kecuali mani. Mani itu suci karena manusia ini suci, mani juga suci. Mani ini asal penciptaan manusia. Jadi mani dari siapa? Min adamin, mani adami, mani manusia itu suci. Au hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin, ataupun hewan selain anjing dan babi, itu suci itu mani. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Jadi anjing dan babi kawin, lahir najis. Najis berat. Atau anjing kawin dengan serigala, lahir anak, najis juga. Nah, itu yang najis berat juga. Ma'a hayawanin tahir, dengan hewan yang suci. Jadi kawin kambing dengan babi ya nak. Enggak tahu entah LGBT apa tuh. Babi dengan kambing kawin, lahir anak enak. Apa anaknya? Kambi ya nak. Kambi. Nah, jadi lahir, itu najis berat juga tuh. Lah berarti. Sekarang larangan menjual mani hewan itu kenapa? Larangan menjual mani hewan kalau dalam mazhab Hanafi karena najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i larangan menjual mani karena kita tidak tahu mani yang keluar itu keluar atau enggak, atau berapa keluarnya. Cara orang dulu menjual mani kan dibawa kudanya, dibawa sapinya ke sapi jantan. Yang dia beli apa? Mani sapi. Ketika kawin sapi ini dengan sapi betina kita, maninya keluar enggak? Enggak tahu, wallahu alam. Itu namanya apa tuh? Horor namanya, makanya haram. Tapi kalau mani yang sudah dibotol-botolkan sekarang, mani sapi Australia, sperma sapi unggul dibawa ke sini kan, dimiliki oleh menteri ya tukang suntik, boleh halal. Kenapa? Karena maklum, enggak gharar, jelas nih barang. Berapanya jelas. Nah, jadi ini ya alasannya. Jadi hadisnya sama-sama tahu ulama tuh hadis. Bayarnya kalau lama ngasih kan? Ya, jasonya bisa, tapi walaupun hamilnya kadar mani itu enggak tahu bara keluarnya. Enggak mani kan. Kalau misalkan kalau sapinya tuh hamil dia gara-gara sapi misalkan, itu aja jasa. Itu nanti masuknya ju'alah. Nanti ada pembahasan muamalah ya, ju'alah. Siapa yang mampu menyembuhkan anak gadis saya kasih tanah. Itu namanya apa tuh? Sayembara. Dalam bahasa Arabnya ju'alah, boleh juga. Siapa yang mampu mengajarkan anak saya baca Quran dalam 3 hari, saya kasih duit, boleh. Ya. Itu namanya ju'alah. Menjual enggak boleh. Terus wa kharaja bima'in, dan tidak termasuk dengan kata ma'i ya. Yang keluar dari 2 jalan kan najis. Yang keluar yang bagaimana? Yang cair. Tapi kalau enggak cair bukan najis. Apa contoh yang tidak cair? Cair dudu, cacing. Nih anak-anak kelahiran 90 ke bawah enggak tahu lagi ini ya. Kalau 90 ke atas masih tahu lah ya Saudi ya. Saya enggak tahu. Saya bukannya waktu kecil enggak ada lagi. Cacing itu enggak ada. Tapi kakak sepupu saya ada yang meninggal karena cacingan. Kata ayah memang keluar cacing di Kalau obat cacing sekarang tuh udah hebat. Makanya jangan nanti juga dengan pengobatan modern deh nak. Nanti coba lah tercidik cacing anak-anak gini ke tengah ngun sebenarnya nak. Ya nanti aja pengobatan modern. Kita ambil teknologi itu. Likulidain dawa. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya. Obat cacing. Kalau obat cacing sekarang, cacing tuh hancur dalam perut, yang keluar aja lagi. Kalau anak-anak dulu minum obat cacing, yang keluar. Ya. Saya dapat cerita aja, enggak dapat cacingnya, enggak dapat. Sabudi dapat cacingnya lu nak. Beda generasi itu. Ya, jadi kalau ada cacing keluar dari dubur, ya, wa kullu mutasallib, atau sesuatu yang keras, contohnya batu ginjal keluar, walau tidak. Keluar batu ginjal dari saluran pipis, itu nak najis. La tuhiluhu al-maidatu. La tuhilul maidatu, yang tidak dicerna oleh lambung, maidah. Atau dia makan biji kopi bulat-bulat, keluar masih bulat, masih suci itu.
Kopi luwak itu suci. Kopi luwak suci dengan 2 syarat ya. Yang pertama syaratnya masih utuh keluarnya, masuknya utuh, keluarnya juga utuh. Syarat yang kedua masih keras. Biji kopi keras masuk ke perut luwak, pas keluar lunak dia, itu najis. Biji kopi bulat masuk ke perut luwak segitiga dia, petak itu najis. Afkannya tidak berubah. Falaisa binajisin, maka itu bukan najis. Bal mutanajis, tapi itu namanya mutanajis. Mutanajis bedanya dengan najis apa? Mutanajis bisa disucikan. Mutanajis dibasuh suci dia. Yathuru bil ghasli, suci dia dengan cara membasuh. Membasuh dia suci dia. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, wa kullu ma yakhruju bi lafzil mudhari'i wa isqati ma'i'in wa ghaslu. Di beberapa riwayat, di beberapa naskah, ini masalah tahqiq saja. Tadi kan wa kullu ma'in kharaja min qubulin au duburin. Segala cairan ataupun sesuatu yang basah yang keluar dari kubul dan dubur itu najis. Tapi dalam naskah yang lain apa katanya? Wa kullu ma yakhruju. Semua yang keluar bilafzil mudhari'i, dengan lafaz mudhari'. Tadi kan kullu ma kharaja. Kalau dalam kitab lain ma yakhruju. Jadi kan dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi dan mudhari'. Ya, kharaja yakhruju. Pengertian kita tadi apa? Kullu ma. Mahanya tadi dia teh. Kharaja ya, mahanya tuh. Kharaja minas sabilaini. Wa kullu ma'iin, nah ya. Kullu ma'iin kharaja minas sabilaini. Tapi dalam redaksi kitab lain apa? Kullu ma yakhruju, bukan kullu ma kharaja. Itu masalah tahqiq saja. Dengan lafaz mudhari' wa isqati ma'iin. Dan tanpa ma'i', pokoknya yang keluar saja. Terus titik. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiyal musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhalawati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin fa in baqiya ta'mun najasati darra aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra. Nah, ini kita bahas najis ada 2 nanti ya, ada najis aini, ada najis hukmi. Bukan nanti, sekarang kita bahas ya. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, dan cara di atas dulu. Wa ghaslu, dan membasuh jami'il abwali, semua kencing, wal aurath, dan tai, walau kana min ma'kulil lahmi, walaupun adalah keduanya kencing dan tai itu min ma'kulil lahmi, dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, wajibun. Berarti tai onta najis, tai kambing najis, tai kucing najis, apalagi ya. Dulu tai kucing nggak najis. Haji kawan Saudi. Kencing onta najis. Tai ke Makkah apa oleh kancing untu, memang ku pakai utak jadi untuk ubi, yolah enak. Kalau untuk obat apa yang enggak boleh? Kalau memang itu obatnya, kalau memang teruji itu obatnya. Ini enggak. Boleh cari video di YouTube, di Facebook. Jalan-jalan ke peternakan onta, orang minta kirim susu onta dia. Kalau untuk Kiai Selamat itu Itu namanya. Yang sapi yang kerbau putih ya. Oh, Kiai Ki, bukan Kiai Ki. Kotoran lagi jadi ubi. Goblok dia. Nah, musuh kita bukan aliran sesat tapi kegoblokan ya. Jadi itu ya, semua tai walaupun hewan itu boleh dimakan dagingnya najis, termasuk tai cicak najis. Makanya kita disuruh untuk menutup tempat penyimpanan air sebelum tidur. Kalau kurang dari 2 kulah, kalau lebih dari 2 kulah kan bisa dimaafkan. Ya, hati-hati nih. Wajibun, wajib ya, membasuh dari kencing dan juga tai hewan. Tai siapapun, tai manusia juga wajib. Tai hewan walaupun hewannya dimakan wajib. Apalagi hewan yang tidak dimakan dagingnya. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, dan cara membasuh najis. Lah, cara membasuh najis tergantung najisnya ya. Najis ada 2.
Yang pertama ada najis yang tampak, yang kedua ada najis yang tidak lagi tampak tapi hukumnya masih ada. Contohnya jatuh air kencing di sini kering. Jatuh air kencing di tangan saya kemudian kering. Bekasnya nampak enggak? Enggak. Hukumnya masih ada enggak? Masih dihukumi najis walaupun barangnya enggak nampak lagi. Nah, yang sekarang kita bahas apa? Ingkanat musyahadatan bil aini. Jika adalah najis itu dapat disaksikan dengan mata. Ain itu mata. Ya, kalau najis itu dapat disaksikan dengan mata, wahyal musammatu bil ainiyati, dan dia dinamakan dengan ainiyah. Ini najis namanya najis ainiyah. Dan najis ainiyah. Najasah ainiyah. Bagaimana cara membersihkan najis aini? Takunu bizawali ainiha, adalah dengan menghilangkan ainnya. Ya, menghilangkan tekstur najisnya, menghilangkan barang najisnya. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan muhawalah berusaha zawali menghilangkan sifat-sifatnya. Sekarang masih ada di tangan kita ada tai kucing. Kita basuh, taiknya hilang. Pokoknya lauk gosok, taiknya hilang. Kalau di baun-baunan, baunya masih ada enggak? Masih. Anggap kita hidup enggak punya sabun ya. Anggap kita di hutan enggak ada sabun, masih ada juga baunya. Coba cebok, tanganku masih ada juga bun-bun seperti itu. Anggap kita enggak pakai sabun. Ah, ya itu namanya sifat, bukan ainnya. Yang seperti itu bagaimana? Pokoknya berusaha saja. Ya. Pokoknya kita berusaha menghilangkan ausafnya, sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat? Min ta'min, dari rasa, au launin atau warna, au rihin atau bau. Ya, mungkin dia habis makan kunyit kan, kunyang terus di tangannya. Yang penting tekstur najisnya sudah hilang. Atau zaman dulu darah. Zaman dulu darah itu kan enggak bisa dibasuh. Kalau baju sudah kena darah enak. Kalau sekarang rinsonya udah kuat kan. Kalau zaman dulu kalau baju kena darah itu umpama enggak bisa lagi dibasuh. Itu dimaafkan tuh. Yang penting darahnya udah hilang, warna merahnya gimana? Warna merahnya kalau sudah 3 kali kita basuh enggak hilang-hilang warna merahnya, itu dimaafkan. Zaman dulu kan gatah pisang enggak lo bisa hilang dia Saudi ya. Live Saudi main kudo-kudo jono pisang. Ah ya, itu sejaman lah, Pak. Tapi yang caci yang Pak beda zaman ya Saudi ya. Ya, kata orang tua dulu apa, kalau baju lah karena gatah pisang, jangan main-main juga gatah pisang gitu kan. Karena ya beko enggak bisa hilang lah. Kalau sekarang enggak bisa hilang. Gatah pisang bisa hilang. Ya. Jadi warna gimana? Kita berusaha saja menghilangkannya. Rasa, ya kalau kamu mau mencoba dile rasa cik kucing di tangan. Nah, kita berusaha menghilangkan. Atau aroma juga kita berusaha menghilangkan. Perhatikan. Fa in baqiya ta'mun najasati darra. Kalau masih tersisa rasa najis, darra, mudarat. Karena rasa itu menunjukkan adanya tekstur. Rasa menunjukkan adanya tekstur najis di situ. Baju kita kena darah, kemudian kita basuh, masih tersisa merahnya. Merahnya mungkin bisa dimaafkan. Tapi anggap terjilat oleh kita bagian merah itu terasa rasa-rasa besi, terasa rasa-rasa darah. Berarti masih bernajis baju. Jadi tersisa rasa masih bernajis. Au launin, atau kalau tersisa warna, au rihin atau aroma, asura zawaluhu yang susah untuk dihilangkan. Susah dihilangkan tuh standarnya apa? Sudah dibasuh 3 kali enggak hilang-hilang. Lam yadur, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau rasa tertinggal enggak apa-apa. Kalau warna tertinggal enggak apa-apa. Kalau rasa tertinggal masih bernajis tuh. Kalau warna tertinggal enggak apa-apa, kalau aroma tertinggal enggak apa-apa. Kalau warna dan aroma dua-duanya masih ada, masih bernajis. Ya ini kan launun au rihun. Laun warna, rih. Au itu artinya atau, bukan wa ya. Kalau wa dua-duanya. Kalau au ini salah satu. Wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin. Dan jika adalah najis itu tidak terlihat, wahyal musammatu bil hukmiyah, dan dia dinamai dengan najis hukmiyah, seperti yang kita sebutkan tadi. Tangan terkena kencing, kemudian kering dia. Ketika kering, bekas-bekas najisnya tidak ada, bahkan aromanya pun hilang. Walaupun aromanya hilang, walaupun warnanya hilang, tapi hukum najisnya masih ada. Makanya disebut dengan najis
hukmi, hukum najisnya masih ada. Bagaimana cara menghilangkan najis hukmi? Fayakfi jaryul ma'i, maka cukup mengalirkan air alal mutanajjisi, atas barang yang ternajis, biha, dengan najis tersebut. Walau marratan wahidatan, walaupun cuma satu kali, dialirkan saja air. Ya, satu kali boleh, enggak masalah. Karena dia najis hukmi, bukan najis aini. Kalau najis aini, kalau digosok, gosok. Itu najis aini. Kalau najis hukmi tidak. Tsumma istathnal musannifu minal abwali qaulahu. Ya, atau biqaulihi. Kemudian musannif mengecualikan musannif dari air kencing. Jadi ada pengecualian air kencing yang dibasuh ya. Apa yang dikecualikan? Illa baulas sabiyyi, kecuali air kencing anak bayi laki-laki. Alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum memakan makanan. Artinya lam yatanawal ma'kulan, belum mengonsumsi makanan, wala masyruban, dan tidak pula minuman, ala jihatit taghadzi, untuk mendapatkan gizi. Kalau untuk berobat enggak salah. Anak umur 4 bulan dia minum obat. Obat ini kan bukan ASI, tapi dimaafkan. Atau anak kecil di tahnik ini korma, Ustaz. Air kencing anak bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI, itu kan najisnya najis ringan. Kecuali dia sudah makan makanan lain, sudah makan korma. Ustadz, ini dia udah makan korma. Iya, tapi dia makan korma bukan untuk takazi. Takazi itu mendapatkan gizi. Anak baru lahir atau anak 2 minggu ditahnik dengan korma. Itu tujuannya bukan takazi. Tujuannya tabaruk. Ya, ada orang nanya pada saya, Bang Bib, gimana konis dia anak? Wah, caranya mentahnik anak tuh. Anak wak alun tahnik nih, enggak wajib baca. Boleh awak tahnik surang. Kurang soleh yang. Karena tahnik ini tujuannya enggak, secara kesehatan tuh berbahaya tahnik. Kalau kita mau jujurnya. Kita enggak tahu virus apa yang ada di mulut orang yang mengunyahkan korma. Yang ditahnik sekarang oleh orang. Makanya tahnik itu tujuan utamanya bukan untuk takazi, tapi untuk tabarruk, ambil barakah. Anak saya tahnik dengan ayam ya. Ketika usia udah 6 bulan lebih ya. Malihnya makannya panih lah. Teko, duduk. Lama kan? Lama ya. Itu deh. Kini payahnya udah berhenti makan. Makan ke makan, mungkin 5 kali sehari makan. Tidak ada makan ciki-ciki. Sanang lah. Ya pokoknya itulah ya. Jadi tagadhi di sini berarti yang tidak masuk apa? Tadawi. Pertama tadawi. Tadawi artinya apa? Berobat. Atau tabarruk. Tabarruk berarti ambil barakah. Contoh tabarruk apa tadi? Tahnik. Jadi kalau ada anak yang sudah makan promah dia, entah jangan promah loh, enggak anak bayi makan promah. Pokoknya makan obat dia, maka air kencingnya tetap najis ringan. Atau dia sudah makan korma tapi untuk tahnik maka pipisnya tetap najis ringan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, ai baulas sabi, maka sesungguhnya air kencing bayi itu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Suci dia dengan memercikkan air atasnya, tidak perlu dibasuh. Karena ini adalah najis ringan. Jadi cukup diperciki air, tidak perlu sampai dibasuh. Wala yustaratu fir rasyi sayalanul ma'i, dan tidak disyaratkan dalam memercikkan air itu mengalirnya air. Jadi memercikkan air asal basah permukaan itulah jadi itu. Ini saya lihat ada foto-foto atau video orang yang berwudu ketika haji pakai semprot-semprot. Bolehkah itu Ustaz? Boleh kalau air itu ngalir di wajah. Jadi banyak berarti dia semprot sehingga air itu ngalir. Ya. Jadi bukan berarti tidak sah juga dia berwudu dengan cara menyemprotkan air ke wajah. Sah dengan cara apa tadi? Banyak dia semprot sehingga air itu ngalir, netes. Fa in akala sabiyyu ta'ama ala jihati taghadhi, maka jika telah memakan anak bayi itu makanan ala jihati taghadhi, atas jalan meminta gizi atau atas jalan menambah gizinya, ghusila bauluhu, dibasuh air kencingnya itu qat'an secara mutlak, pasti dibasuh. Kalau dia makan untuk tujuan mengambil gizi dari makanan tersebut.
Ya, berarti air kencingnya sudah masuk najis menengah. Makan pisangnya, makan kelikihnya, enggak. Wa kharaja bis sabiyyi, dan keluar dengan kata sabi, dan yang tidak termasuk sabi siapa? As-sabiyah, bayi perempuan. Bayi perempuan kencingnya itu najis menengah. Wal khunsa, dan bayi berkelamin ganda. Khunsa itu kelamin ganda ya, bukan bencong. Khunsa itu memang lahir dengan kelamin ganda. Jarang lah. 1 dari 100.000 kalau tidak salah. Wallahu alam. Bukan bencong. Ada, saya nonton drama series Amerika tentang kedokteran, judulnya House MD. Jadi dia menangani seorang perempuan. Mereka curiga perempuan ini kanker pada perempuan, kanker payudara, kanker serviks. Diceknya serviks, diceknya semuanya, tidak dapat kanker. Sehingga pusing dia, ini apa penyakit perempuan. Kemudian dicoba-cobanya deh dokter, jangan-jangan ini perempuan ini punya testis. Diceknya kanker testis, kiranya ada testis di dalam. Jadi kenapa? Karena di dalam rahim semua anak itu kan secara bentuk fisiknya laki-laki. Yang membedakan nanti perkembangannya adalah kromosom XX atau XY. Kalau XY dia nanti laki-laki, kalau XX dia perempuan. Maka bentuk core, bentuk dasar semua bayi itu adalah perempuan. Makanya laki-laki tetap punya puting susu walaupun nggak ada gunanya. Orang nanya, kenapa laki-laki juga punya puting susu? Kan nggak ada gunanya. Iya, karena memang bentuk dasar bayi dalam perut perempuan itu adalah perempuan. Nanti berkembang dia jadi laki-laki. Nah, yang kasus dokter tadi itu, jadi perkembangannya itu tidak sempurna, sehingga testis itu tidak keluar. Sehingga testisnya itu tidak keluar. Nah, makanya ketika dicek kanker testis baru keluar hasilnya. Oh iya, kanker testis pada aku aja. Perempuan tapi kanker testis. Kenapa bisa kanker testis? Testisnya tidak keluar, tapi ada di dalam. Itu contoh. Jadi itu masuk khunsa namanya. Tapi kalau mukhannas sempurna dia, kromosomnya XY, laki-laki, barangnya ada, enak, tapi ya suka berbaju seperti perempuan, itu namanya mukhannas, itu bedanya. Itu mukhannas, dibuat-buat, kan mukhannas itu berarti dibuat-buat. Kalau khunsa memang aslinya seperti itu. Fayughsalu min baulihima, maka dibasuh dari kencing keduanya. Kalau bayi perempuan dan bayi khunsa dibasuh kencingnya. Wa yushtaratu fi ghaslil mutanajjisi, dan disyaratkan dalam membasuh mutanajjis. Membasuh mutanajjis maksudnya membasuh pintu kena najis, membasuh tangan kena najis. Apa disyaratkan? Wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Mengalirnya air di atasnya jika adalah dia itu sedikit. Ya, wurudul ma' alaihi. Jadi air yang dialirkan ke situ. Syaratnya adalah air yang dialirkan ke situ. Kalau barang najis yang dimasukkan ke air, tidak suci. Itu deh. Fa in ukisa lam yathur. Kita punya gelas, airnya kurang dari 2 kulah. Pena kita kena najis. Kemudian pena dimasukkan ke dalam air dalam gelas itu. Berarti suci tidak tuh? Tidak. Justru air yang jadi ternajis. Makanya syaratnya apa? Alma al-warid. Air itu yang dialirkan ke najis. Tidak. Kalau sebaliknya. Ya kan yang disyaratkan apa? Air dialirkan ke atas najis. Kalau sebaliknya apa? Najis yang dimasukkan ke dalam air. Kalau najis yang dimasukkan ke dalam air maka tidak suci. Maka begini orang mencuci kan pakai mesin Tuah, cuci. mencuci pakai mesin cuci. Jadi barang najis itu dimasukkan dulu. Tuah, betul. Sah. Sah, walaupun airnya kurang 2 kulah. Kenapa? Karena airnya mengalir tuh. Kan air masuk, nanti air keluar. Tapi kan tetap mengalir dilepaskan atau mengalir? Walaupun seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini najis. Wah, atan lah dalam mimpi. Wah, kok najis atan dalam mimpi. Wah, siram juga iya. Kan iya terkadang tuh. Kok lah suci. Air itu bahasa. Air kok namanya air mutanajis. Air musta'mal. Air musta'mal suci kan. Nah, itu bedanya. Ya, kok hati-hati kok. Ada yang cebok di tandai-tandai atau tandas-tandas di masjid-masjid yang lama. Airnya ngalir kan. Wah, ambil mereka cebok, Kok banyak bernajis jadinya.
Ku iya. Cebok wak. Cebok wak tampung aja balik kan. Ku kunyang. Tanganku kunyang. Karena iya, iya seketik. Berarti ku iya mutan najis wak pakai itu. Berarti ku lah tidak suci gitu. Makanya kalau kecebok di WC seperti itu, ambil air, bersihkan dulu tangan, baru tampung aja baru. Cebok balik. Bersihkan tangan lagi, tampung lagi, baru cebok. Seperti itu. Tidak mau deko sih dong. Kebayang ya, Ustaz dia? Hah? Tahu pada tuh WC mana itu kan? Ada ya. Pakai penjulat ketik. Ayo ya, oke bentar. Lama. Hah? Memang WC dulu nak ada gayuangnya doh. Ah, iya. Kalau itu kan lah DG-nya pancuran, cuma kau nak ke gayung. Iya. Hanya adalah mailia tadi ya itu. Jadi itu anyuik langsung anyo. Jadi di satu sisi kan higienis juga Tina. Tapi di sisi lain itu cara ceboknya. Tapi dalam mesin cuci dalam prakteknya pun kan akan sampai juga mensucikan. Iya. Walaupun awalnya itu mesin cuci digenangi air, masuk kain bernajis, kan airnya jadi bukan najis. Ikan bilasan Tapi kedua. kalau dibilas, pas pembilasan berarti jadi suci. Ya, pas pembilasan suci. Pas basuhan pertama belum suci. Karena di Facebook aku jadi di situ kan pas dipotongnya ceramah Buya ya tentang itu. Di heboh perdebatan ke bawah kan. Yang berdebat di situ itu yang awam. Jadi gampang cerita. Pada akhirnya kan suci jadi. Suci jadinya. Jadi ini kain masuk air enak. Berarti kan air yang warid, air yang datang. Udah suci itu. Tapi masalahnya kadang-kadang sudah langsung masuk rinso. Berarti air yang datang namanya air mutaghayyir. Berarti tidak suci, belum suci. Tapi air yang kedua kan tidak bercampur dengan sabun lagi. Itu dah air mutlak. Bilasan. Jadi sucinya saat membilas bukan saat mencuci. Tapi kalau otomatis Sama lebih otomatis lagi. Saya punya mesin cuci otomatis di Mesir dulu ya, yang front door ya, yang pintunya. Sabunnya itu dimasukkan ke tempat khusus, bukan ke baju, tempat khusus. Tapi nampaknya bercampur juga ujung-ujungnya. Ya, jadi air yang masuk itu sudah mutaghayyir juga. Ya, tapi pokoknya udah suci itu ya, aman. Kalau ragu, maka barang-barang yang bernajis itu jangan cuci di situ. Bersihkan najisnya dulu, baru masukkan ke dalam kain-kain yang lain. Kalau mau ya. Makanya orang-orang dulu cuci di tabik itulah aman, airnya banyak. Kita berdebat kan gara-gara airnya sedikit kan. Kalau airnya banyak, aman. Wa amal katsir, adapun airnya banyak, kalau airnya banyak, fala farqa, maka tidak beda baina kaunil mutanajjisi waridan, antara barang yang ternajis itu yang datang, au maurudan, atau barang bernajis itu yang didatangkan. Terserah. Ayam mancua kadang, boleh. Atau tapi kadang dimasukkan ke dalam, boleh. Yang kita perdebatkan tuh kalau airnya sedikit. Sampai situlah dulu ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas al-ma'fuat atau najis-najis yang dimaafkan. Ya, najis-najis yang dimaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak dinyatakan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.